kabarnya adik-adik sekolah minggu? Kabarnya pasti luar biasa ya. Karena Tuhan sepanjang 1 minggu memberkati kita, sehingga di pagi hari ini kita boleh sehat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan mulai dengan sekolah minggu. Saatnya kita akan berdoa. Dengan tertib semuanya, sikap doa, kita memuji Tuhan. Aku punya Yesus yang baik. Aku punya Yesus yang baik, yang selalu setia menemani. Waktuku sedih, Dia menghiburku. Waktuku sakit, Dia sembuhkanku. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu menemaniku. Sekali lagi adik-adik kita naikkan pujian ini. Aku punya Yesus yang baik. Aku punya Yesus yang baik, yang selalu setia menemani. Waktuku sedih, Dia menghiburku. Waktuku sakit, Dia sembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu menemaniku. Terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu menemaniku. Kau selalu menemaniku. Ya, anak-anak semua lipat tangan, tutup matanya, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan walaupun kami di rumah masing-masing. Terima kasih kami memuji Engkau ya Tuhan, oleh karena Engkau Bapa kami yang sangat baik. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan memberkati tiap-tiap kami. Berkati semua guru-guru sekolah minggu yang akan melayani dalam ibadah pagi hari ini. Kuduskan pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau supaya kita tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menuruti apa kata papa dan mamanya. Sekalipun kita harus di rumah, kita mau tetap taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Iya kan Pak Windel ya? Pak Windel dengar-dengaran gak akan firman Tuhan? Oh iya. Nah, anak-anak juga
harus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan ya. Turut nasihat orang tua. Nah, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Ayo buat gerakannya ya. Lihat Pak Windel, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turut nasihat mereka semua. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turut nasihat mereka semua. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Iya Pak Windel, nampaknya anak-anak kita belum semangat ya. Karena tadi mungkin kita tidak suruh mereka berdiri ya. Oh iya. Nah, anak-anak kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Semua bangkit berdiri ya. Ayo Laskar Kristus siap. Gerak. Semua memuji Tuhan. Buat gerakannya. Lihat Pak Windel ya. Ayo musik. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turut nasihat mereka semua. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turut nasihat mereka semua. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Oke, silakan duduk semua anak-anak sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu masih tetap bersuka cita memuji Tuhan. Kita mau dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Kepada anak-anak, kepada kita semua yang ada di rumah. Kita memuji Tuhan. Musik memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Ayo adik-adik semuanya bergirang memuji Tuhan. Ayo Tuhan memanggil namamu.
Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mempersiapkan hati kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Ibu berharap semua dengan sikap berdoa, sikap hormat kepada Tuhan, karena kita akan menghadap Tuhan Yesus yang adalah Raja kita. Nah, duduk dengan tertib yang sopan, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Mari katakan, inilah hidupku. Aku mau taat dan setia menjadi saksi Kristus, menyatakan Yesus Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Tuhan begitu baik memelihara dan menjaga hidupmu, kalau Yesus sudah mau mati untuk menyelamatkanmu, apa yang dapat engkau berikan kepada Tuhan? Tuhan hanya minta ketaatan kita dan kesetiaan kita kepadanya. Mari belajar taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita masih kecil, tapi Tuhan ingin supaya hidup kita tiap-tiap hari menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat sekali lagi lagu pujian ini. Katakan, inilah hidupku Tuhan, kuserahkan kepadamu, dan aku mau taat dan setia kepadamu. Dengan sungguh-sungguh mari kita angkat sekali lagi lagu pujian ini. Inilah hidupku. Inilah hidupku dan masa depanku, ku serahkan pada Yesus, menjadi saksimu. Inilah hidupku.
mau taat dan setia, menjadi saksi Kristus, menyatakan Yesus. Aku mau taat, katakan dengan sungguh-sungguh, aku mau taat dan setia, menjadi saksi Kristus, menyatakan Yesus Tuhan, menyatakan Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan menyatakan Yesus Tuhan. Berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat yang daripada Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan masih menolong kami, memberikan kami nafas kehidupan hingga pagi ini. Di pagi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini harapan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa yang di surga. Amin. Ya, shalom adik-adik. Apa kabarnya minggu ini? Pasti sehat ya. Pasti semuanya dalam keadaan baik. Kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kita membacanya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Bang Winfried mau tanya nih, siapa di sini yang pernah pergi jauh, entah dia berlibur, atau siapa di sini yang pernah pindah rumah? Ya, pasti dari antara adik-adik semua pernah berlibur ya, jauh. Nah, kalau kalian pindah rumah, apa-apa saja yang kalian bawa?
Ya, pasti semua barang-barang yang berharga akan kalian bawa. Dan pasti kalau yang dikatakan pindah itu, pasti dia merasakan capek ataupun lelah. Nah, sekarang kita juga akan mendengarkan cerita tentang seorang laki-laki dan istrinya. Mereka pindah dari tanah milik ayahnya, pergi ke suatu negeri yang belum mereka ketahui. Siapakah dia? Mari kita dengarkan ceritanya. Abram adalah seorang bapa yang sangat kaya raya, dan dia tinggal di kota Haran. Abram sudah berumur 75 tahun. Istrinya bernama Sarai. Mereka sudah tua, tetapi belum mempunyai anak. Pada suatu hari, Tuhan memanggil Abram. Katanya, "Abram, Abraham, pergilah dari kota ayahmu dan juga dari sanak saudaramu ke suatu tempat yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Tuhan tidak memberitahukan tempat kemana Abraham akan pergi. Tetapi Abram memilih taat kepada Tuhan, dan dia juga percaya akan janji Tuhan. Bagi Abram, ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Apalagi Abram sudah tua, harus pindah rumah. Tetapi dia belajar taat kepada Tuhan. Lalu Abram memberitahukan firman yang baru ia terima dari Allah kepada istrinya. Mari kita dengarkan percakapan antara Abram dan Sarai istrinya. Baru saja Tuhan berfirman menyatakan kita akan pindah dari tempat ini. Kemana kita akan pindah? Aku tidak tahu. Tuhan tidak memberitahukan tempat di mana kita tinggal. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan tempat untuk kita nanti. Bagaimana mungkin kita akan pergi kalau kita tidak tahu di mana tempatnya? Tuhan akan menjagai kita dan memimpin perjalanan kita sehingga kita boleh sampai di tempat yang Tuhan berikan kepada kita. Baiklah, kalau memang Tuhan yang akan memimpin perjalanan kita, saya ikut saja. Dan karena saya percaya juga bahwa Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik untuk kita. Ayolah kita lanjutkan Mari perjalanan kita lanjutkan perjalanan. Abram senang sekali mendengar Sarai istrinya bersedia ikut dengan setia. Lalu Abram menyuruh para pembantunya laki-laki untuk membereskan semua barang-barang yang akan mereka bawa. Dan Sarai juga memanggil pembantu mereka yang perempuan untuk membungkus semua bahan-bahan yang mereka butuhkan selama dalam perjalanan. Abram dan Sarai taat kepada firman Tuhan. Ketika mereka selesai menyiapkan barang-barang, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada sanak saudara mereka. Abram juga mengajak Lot, anak saudaranya itu. Kemudian mereka berangkat untuk memulai perjalanan yang panjang itu menuju ke sebuah negeri yang belum mereka ketahui. Setelah mereka menempuh jarak kira-kira 500 km, mereka sampai ke negeri Kanaan. Negeri itu indah dan subur, dan penduduknya banyak.
mereka berjalan terus sampai mereka tiba di kota Betel. Di tempat itulah Tuhan menyatakan dirinya kepada Abram, dan Abram membangun mezbah untuk menyembah Tuhan Allah. Di mezbah itu Abram bersama Sarai memuji Tuhan karena mereka sudah sampai ke negeri yang akan menjadi milik mereka sesuai dengan janji Allah. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar? Jadi, melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita dapat belajar 3 hal. Yaitu yang pertama, bahwa Tuhan Allah lah yang memanggil Abraham secara pribadi. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Allah memanggil Abraham dan memimpin mereka hingga tiba di tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham. Dia percaya. Yang ketiga, kita harus mengikuti teladan. Teladan siapa? Tentunya teladan Abraham. Apa saja teladan Abraham? Yaitu dalam hal percaya dan taat. Kita harus meneladaninya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik harus lakukan? Adik-adik harus percaya kepada firman Tuhan, dan adik-adik harus mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua yang ada di rumah? Apakah adik-adik sudah percaya kepada Tuhan? Apakah adik-adik sudah taat kepada Tuhan? Ajakan firman Tuhan hari ini yaitu mengajak kita untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya, kita harus mentaati segala perintah Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan dari Kejadian 12 ayat 3b. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi, Kejadian 12 ayat 3b. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, anak-anak semua pasti diberkati dalam ibadah pagi hari ini. Kita sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan bernyanyi bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya anak-anak sekolah minggu kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita memuji Tuhan kembali, kita katakan anak-anak milik Kristus. Musik memuji Tuhan. Percaya jadi milik Kristus, sukacita dalam lindungannya.
anak-anak semua, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Tuhan, Engkau memanggil Abraham secara pribadi. Kami bersyukur kami boleh mempercayai, kami boleh meneladani Abraham dari segi iman kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya juga bahwa Engkau juga yang sudah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, karena Engkaulah yang sudah memanggil hidup kami. Dan kami rindu kami semuanya boleh hidup menyenangkan hati-Mu tiap-tiap hari. Dan terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Pak Winfried yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah dia Tuhan lebih heran lagi di tengah-tengah pelayanannya, sehingga melalui pelayanannya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa terus untuk anak-anak kami dalam masa liburannya Tuhan. Doa kami biarlah Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Cara khusus kami rindu biarlah anak-anak terus menjaga hubungannya dengan Tuhan, menjaga persekutuannya dengan Tuhan, supaya mereka terus membaca firman Tuhan, rajin berdoa dan juga belajar sekalipun mereka libur. Tuhan, kami berdoa juga untuk saat ini, untuk COVID-19 yang masih terus berlangsung. Doa kami Tuhan, biarlah penyertaan-Mu atas hidup kami, penyertaan-Mu untuk semua anak-anak kami Tuhan yang sekalipun jauh dari kami. Doa kami biarlah Engkau terus menjagai, memelihara, membentengi mereka sehingga mereka tidak terkena oleh virus saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap cita-cita mereka, kerinduan-kerinduan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati. Apapun menjadi kerinduan, apapun menjadi cita-cita mereka, biarlah mereka serahkan kepadamu, dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah kami yang sudah kami lakukan pagi hari ini. Dan kami rindu biarlah segala sesuatu yang sudah kami lakukan dalam ibadah ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa terus untuk Bapak Ibu pendeta kami, supaya Tuhan terus memberkati mereka, berkati anak-anak, berkati pelayanan, memberkati seluruh kehidupan mereka, supaya Tuhanlah yang semakin memakai mereka di tengah-tengah pelayanan mereka ya Tuhan, supaya melalui pelayanan mereka, melalui kehidupan Bapak Ibu pendeta kami, banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah ucapan syukur dan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Sampai di sini pertemuan kita dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.